Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat bahasa? Semoga tetap sehat, lebih semangat, dan semakin bahagia mengikuti PJJ di semester 2 ini. Baik, bersama saya Bu Astri, kita kembali dalam kelas Bahasa Indonesia. Ya teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi, sistematika, dan kebahasaan pada proposal. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas jenis proposal itu apa, ciri-cirinya bagaimana, tentunya proposal sendiri itu apa sih. Nah, lanjut ya, untuk pertemuan hari ini kita menganalisis isi teks proposal. Ya, isi proposal ini bermacam-macam, tergantung jenis yang diusulkan pada kegiatannya. Nah, perbedaan proposal nanti di sini yang akan dibahas adalah proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Nah, untuk menganalisis isi, tadi kita lihat tergantung jenisnya. Ya, bisa dilihat kalau proposal kegiatan tentu berupa permintaan seseorang atau lembaga melakukan suatu kegiatan. Sementara proposal penelitian itu berupa pengajuan kepada lembaga untuk melakukan suatu penelitian. Ya, dilihat dari jenisnya. Nah, kita masuk nih ke struktur proposal. Pertama yang dibahas tentang proposal penelitian. Nah, dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal proposal penelitian ini ada cover atau halaman judul. Ada pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain ya. Tentunya di bagian awal ini penomoran halaman itu menggunakan angka Romawi kecil di bawahnya. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat di bagian bawah pada proposal ada angka Romawinya, bukan angka 1, 2, 3 ya, itu adalah bagian awal dari proposal. Nah, lanjut ke bagian utama. Bagian utama proposal penelitian ini ya ada pendahuluan. Nah, di sini bab 1 itu disebutnya pendahuluan ya. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Latar belakang itu apa sih? Nah, jadi latar belakang itu berisi alasan mengapa kita membuat penelitian tersebut. Ya, apa sih alasan kita dan dituangkan dalam latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kamu ingin ungkapkan. Jadi, apa sih pertanyaannya yang akan kamu jelaskan, kamu ungkapkan dalam penelitian kamu tersebut? Gitu ya. Jadi, nanti jawabannya dan jawabannya itu apa? Dari pertanyaan yang kamu ungkapkan ya. Kemudian tujuan dalam bagian pendahuluan. Tujuan di sini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah. Jawabannya apa dari atas rumusan masalah tadi? Tadi kan rumusan masalahnya pertanyaan yang kamu ingin ungkapkan dalam penelitian. Sekarang tujuannya jawabannya. Jadi antara tujuan dan rumusan masalah itu saling berkaitan. Ya. Contohnya misalnya ya di rumusan masalahnya berapa jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan PJJ selama bulan Oktober tahun 2020? Nah, itu adalah rumusan pertanyaannya. Nanti tujuannya apa? Tadi kan jawabannya ya, jawaban atas rumusan masalah. Nah, tujuannya untuk mengetahui jumlah siswa yang aktif selama PJJ bulan Oktober 2020. Nah, jadi rumusan masalah berupa pertanyaan dan tujuannya berupa pernyataan. Ingat, saling berkaitan antara rumusan dan tujuan. Nah, kemudian yang terakhir dalam bab 1 ini ada manfaat. Nah, jadi manfaat penelitian ini itu bermanfaat untuk siapa? Nanti dijelaskan. Contohnya, misalnya tadi ya, untuk guru dan untuk siswa atau untuk pembaca. Tadi sudah dijelaskan rumusan masalahnya adalah berapa jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan PJJ selama bulan Oktober. Nah, manfaatnya apa untuk guru? Untuk mengetahui, nih jawabannya ya, manfaatnya untuk guru, untuk mengetahui keaktifan siswa
sehingga guru dapat memberikan solusi yang baik jika ada siswa yang tidak aktif dalam mengikuti PJJ. Nah, itu manfaatnya untuk guru. Seterusnya nanti manfaatnya untuk siswa apa atau pembaca bagaimana. Baik, lanjut di bab kedua. Bab kedua ini ada kajian teori. Kajian teori ini berisi teori-teori yang diambil dari buku atau internet. Ya, jadi teorinya yang sesuai dengan penelitian kita. Bisa diambil dari buku dan internet atau sumber web-web ya. Lanjut di bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini apa sih? Ya, metode penelitian ini berisi bagaimana penelitian itu dilakukan. Misalnya dengan cara menyebar angket atau tanya jawab. Kemudian kepada siapa sih angket itu akan disebar? Nah, kapan waktunya? Di mana waktunya? Di mana letaknya? Tempatnya di mana untuk melakukan penelitian tersebut? Ya, jadi metode penelitian bagaimana kita melakukan penelitian itu sendiri. Nah, di bagian akhir, nah di sini ada daftar pustaka dan lampiran. Apa? Daftar pustaka itu tentunya berisi nanti ada sumber-sumber buku yang kita pakai dalam kajian teori kita. Ya, jadi ada berapa banyak buku nanti dibuat daftar pustakanya yang kita masukkan tadi pada bab 2 di kajian teori. Nah, kemudian lampiran. Lampiran ini biasanya ada di halaman terakhir ya, dan itu berisi angket yang disebar. Nah, itu hasilnya yang telah diisi boleh untuk lebih menguatkan itu dilampirkan angket yang disebar. Kemudian daftar pertanyaan yang kita berikan dalam angket itu apa. Kemudian hasil perhitungan angket yang disebar juga disertakan dalam lampiran. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Ya, berbeda dengan nanti struktur proposal kegiatan. Ya. Baik, kita masuk ke proposal kegiatan. Berbeda dengan penelitian karena penelitian itu ada kajian teorinya, jadi lebih mendalam, membutuhkan banyak referensi buku. Kalau struktur proposal kegiatan itu lebih sederhana. Ya, yang penting jelas ada uraian kegiatannya, bentuk kegiatannya apa, kapan dilaksanakan, di mana, pesertanya siapa, dan anggaran biayanya untuk melakukan kegiatan itu berapa. Nah, itu yang terpenting dalam proposal kegiatan. Ya, kita lihat di sini sama ada 3 bab. Yang pertama itu bagian awal. Awal itu ada halaman sampul. Setelah itu ada bab 2. Bab 2, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sama ya, tadi seperti di proposal penelitian. Latar belakangnya apa sih yang ingin kita lakukan, mengapa kita melakukan kegiatan tersebut, tujuannya itu apa nanti setelah rumusan masalah, dan manfaatnya apa kita melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Kemudian uraian kegiatan. Nah, uraian kegiatan ini contohnya adalah bentuk. Bentuk kegiatannya apa? Misalnya ingin mengadakan lomba makan kerupuk atau lomba 17 Agustus. Nah, waktunya kapan? Waktunya jelas 17 Agustus. Nah, di situ ada waktu, tempat ya, pelaksanaannya kapan. Kemudian pesertanya siapa saja? Ya, anak-anak di RT 05 misalnya. Kemudian di situ ada anggarannya jelas, daftarnya ya. Dijelaskan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan lomba-lomba pada acara 17-an. Kemudian ada susunan panitia. Yang terakhir ada penutup. Nah, penutup setelah itu di bagian bawahnya berisi tanda tangan. Nanti siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, seperti itu. Kalau misalkan proposalnya ini tentang kegiatan sekolah, pasti ada tanda tangan kepala sekolah untuk mengetahuinya. Ya, dapat dipahami. Masuk nanti kita di sini ke bahasaannya ya. Sebelum masuk ke bahasan teks proposal, kita dapat lihat. Jadi perbedaan antara proposal kegiatan dengan penelitian berdasarkan sistematikanya. Jelas tadi proposal kegiatan itu terdapat pembiayaan, anggaran biayanya. Sedangkan proposal penelitian tidak ada. Ya, kalau proposal penelitian ada metodenya. Metode penelitiannya seperti apa? Kalau proposal kegiatan tidak ada. Ya. Kemudian proposal penelitian.
terdapat kerangka penulisan laporan. Ya, kalau kegiatan tidak ada. Ya, jadi tadi juga ada landasan teoritis, kajian teori, sedangkan di penelitian itu di kegiatan itu tidak ada. Ya, baik. Untuk jenis proposal yang lainnya, misalnya proposal kemarin apa jenis? Ada bisnis, kemudian ada proposal proyek ya. Nah, itu hampir sama ya dengan proposal kegiatan. Ada anggaran biaya yang disertakan. Ya, baik teman-teman, sampai di sini paham? Ya, kita dapat melanjutkan nanti ke kaidah kebahasaannya. Ya, simak ya. Kaidah kebahasaan pada teks proposal yang akan kita bahas ini ada 6. Ya, yang pertama itu banyak menggunakan istilah ilmiah. Karena proposal tadi ada dalam bentuk jenisnya proposal penelitian. Jadi banyak di bidang-bidang tergantung bidangnya ya. Misalnya di bidang ekonomi atau di bidang pendidikan itu menggunakan banyak istilah ya. Inflasi, PUSO itu di bidang apa? Pandemi itu termasuk istilah ya yang istilahnya kita jika tidak tahu harus membuka kamus. Apa sih arti dari kata-kata tersebut? Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Ya, karena menyatakan langkah-langkah kegiatan, jadi banyak menggunakan kata kerja tindakan. Biasanya kata kerja tindakan ini diawali dengan imbuhan me dan imbuhan ber, ya, membaca, mengisi, berlatih, mencampurkan, mengamati, seperti itu. Lanjut yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, arti ya, yakni, misalnya itu kan ada langkah-langkah kegiatannya nanti apa, disebutkan dengan kata yakni, yaitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata bermakna perincian. Ya, lebih rinci dijelaskan karena tadi ada langkah kegiatannya. Contohnya, selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Karena proposal itu adalah sebuah medianya ya untuk melaporkan unjuk kerja apa sih yang akan dilakukan, seperti itu, kegiatan apa yang dilakukan, jadi bersifatnya akan, keakanan ya. Jadi ada kata akan, diharapkan, direncanakan ya. Jadi hal itu sesuai dengan proposal itu sendiri ya, karena rancangan program kegiatan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata bermakna lugas. Lugas itu denotatif. Kata-katanya itu kata-kata bukan hiasan langsung, bukan pakai makna hias. Ya, harus lugas, harus jelas. Itu tidak perlu pakai majas. Tidak perlu pakai kata-kata yang puitis, bukan ya. Jadi lugas itu disebut denotatif. Karena ini untuk menghindari kesalahan antara kesalahan pemahaman ya antara pihak yang pengusul dengan pihak yang penerima proposal itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami untuk kebahasaannya ya. Jika kalian masih kurang paham, boleh bertanya melalui WA Group. Demikian penjelasan tentang isi, struktur atau sistematika penulisan teks proposal serta kaidah kebahasaannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.